Halo teman-teman, bertemu lagi bareng saya Hendy Kurniawan di Bincang Redaksi Tribun Jogja. Kali ini saya sudah bersama Profesor Mas Duki, pengamat komunikasi politik dari UII. Beliau juga guru besar ilmu media dan jurnalisme dari UII Yogyakarta. Kita di sini akan bahas masih tentang retret kepala daerah yang dilakukan di Akademi Militer Magelang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof Ading, saya manggilnya Prof Ading ya? Iya. Akrabnya kan Prof Ading ya? Ading aja bisa. Ading. Profesor itu hanya untuk orang yang levelnya sudah sufistik. Gitu. Wah. Kita masih di jalanan. Iya. Sesuai apa yang dikatakan oleh Prof Fatul. Iya. Jangan panggil saya Prof. Betul. Panggil saya Fatul aja gitu. Mungkin alasannya feudalisme ya kan? Iya. Ya, kalau saya lebih pada posisi sosial, posisi ekonomi, posisi politik. Kita ini orang jalanan ini. Siap. Mas Ading kebetulan juga mantan jurnalis. Iya. Dulu ya. Mas Ading, ini kita mau ngobrol tentang komunikasi politik yang disampaikan, yang ditunjukkan secara tersirat maupun tersurat di program retret kepala daerah di Akmil Magelang sana. Di Magelang, ya. Ada 467 kepala kita. Kepala daerah sampai semalam 467 karena masih ada sisa kepala daerah dari PDIP kan. PDIP yang belum masuk menunggu instruksi dari masih menunggu instruksi. Tengku Umar ya. Tengku Umar betul. Dengan anggaran 13M. Ya. Dilihat dari perspektif komunikasi politik, apa sih yang terjadi, Prof, di sana sebenarnya? Dari kajiannya Mas Ading aja. Ya. Jadi begini, ini kan penting ya, karena eranya sekarang disebut sebagai era entah pencitraan atau mediated politik ya, segala kegiatan politik itu cenderung dimediasikan, dikomunikasikan gitu. Nah, karena ada mediated, ada political branding dan sebagainya, maka kita bisa merujuk misalnya konsep tentang dramaturgi. Dramaturgi itu ahlinya Erving Goffman yang mengatakan bahwa dalam setiap tindakan politik, termasuk agenda politik retret di Magelang itu, kita bisa lihat dua layar. Layar pertama, layar yang tampak di permukaan. Layar yang kita lihat secara kasat mata, misalnya bahwa ini ada sekian ratus kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota yang hadir di Magelang. Kemudian juga ada menteri, ada presiden, ada mantan presiden yang memberikan materi. Dan jauh lebih penting juga ada sebuah acara besar yang namanya retreat itu dengan lokasi di Akmil. Itu ya kasat mata gitu ya. Itu mungkin kalau orang melihatnya semata di situ, kalau pakai pendekatan drama, itu kan sebuah social engineering, rekayasa sebetulnya. Itu bukan sesuatu yang by nature. Dan kita tahu bahwa ini memang political program. Jadi program politik Prabowo di awal-awal dia menjabat. Dan sebagai seorang presiden, ya dia punya hak itu ya. Ini satu otoritas. Nah, tetapi dalam konteks kajian mengenai komunikasi politik, warga negara itu juga punya hak untuk melihat apa yang terjadi di sebaliknya atau melakukan namanya interpretasi. Karena selalu dalam drama, ini drama ya, drama itu kan istilahnya sebuah story yang dipanggungkan, itu pasti ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Jadi dalam bahasa lain tuh, politik Indonesia atau sesungguhnya dimanapun seluruh dunia itu punya dua wajah. Ada wajah yang ditunjukkan ke publik, ada yang tidak. Nah, seringkali wajah yang ditunjukkan karena ini era pencitraan politik itu selalu tampak baik. Padahal di belakangnya atau di belakang panggung itu sesuatu yang sesungguhnya bisa 100% sebaliknya. Jadi panggung belakang tidak identik dengan panggung depan dan sebaliknya. Apalagi kultur politik kita itu penuh dengan hipokrisi istilahnya ya. Penuh dengan kemunafikan. Jadi boleh dong kita berangkat nih sebagai pembuka bahwa apa yang sesungguhnya kita lihat hari ini di Magelang itu menyampaikan banyak pesan-pesan simbolis yang ke depan bagi negara ini
bisa jadi tidak hanya membangun optimisme tentang kesiapan kepala daerah memimpin berdasarkan sejumlah indikator ketugasan, bebas korupsi, transparansi, itu jargon-jargon yang pasti muncul dari pelatihan selama 3 hari. Tapi sesungguhnya di balik itu ada proses negosiasi. Ini yang perlu diwaspadai, di cross check, dilihat betul. Dan ini juga mungkin tantangan untuk teman-teman pers ya, bagaimana menginvestigasi ini semua. Oke, bagaimana kalau kita membaca simbol? Ya kan? Artinya beyond dari yang tampak secara verbal. Yang tidak terlisankan. Ya. Pertama, mengapa ini diberi nama retreat itu? Padahal sebetulnya Kita bedah dulu retreat itu apa itu? Kita bedah dulu retreat itu. Kalau menurut KPBI itu kan gitu. Iya. Retreat itu kan menepi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kan gitu. Iya. Itu kan dalam tradisi religius. Dalam tradisi religius. Iya. Juga dalam tradisi kultural kita. Iya. Jadi kalau di Jawa tuh ada orang senang bertapa ke perbukitan misalnya, atau ke tempat yang dianggap sakral. Iya. Kalau kita bulan puasa nanti ada namanya orang itu iktikaf gitu ya. Itu berhenti, kalau mungkin di tradisi Buddhism itu namanya, kalau di Magelang di mana itu mendut, orang yoga tapi bentuknya adalah pertapaan, meditasi. I see. Nah, coba lihat. Ini namanya retreat tapi programnya saya kira kok tidak sepenuhnya inline. Jadi kalau boleh membayangkan bahwa ini retreat, seharusnya itu kan dilakukan di komunitas-komunitas yang langsung misalnya ya mengalami kemunduran pembangunan, krisis sosial dan sebagainya. Intinya belanja masalah gitu ya. Belanja masalah. Misalnya kalau perlu retreatnya itu ke Wadas gitu ya, Purworejo gitu ya. Atau ke Kendeng gitu. Ya, ke Kendeng gitu. Sesimpel itu. Sehingga simbolis mengatakan bahwa ini sedang belanja masalah yang menjadi dosa-dosa presiden sebelumnya untuk diatasi. Kemudian biasanya kalau orang sesudah retreat itu kan mengalami healing ya, mengalami refreshment dan enlightenment. Gitu. Enlightenment, itu lebih tepat. Jadi penggunaan diksi retreat di sini manipulatif secara komunikasi. Itu poin pertama. Ya kan? Satu, yang kedua soal pemilihan lokasi. Ini sederhana tapi bisa kompleks. Coba dibayangkan ini di Akmil. Akademi militer. Akademi militer. Waduh. Calon tentara. Iya, ada banyak konteks yang kita bisa refleksikan dari base camp tentara gitu. Pertama adalah yang namanya military academy, itu yang utama dia adalah doktrinasi tentang sebuah kepatuhan, ketundukan pada satu otoritas. Komando. Itu pesan komando ya. Militer kan begitu. Militer itu kalau ada tindakan tertentu itu harus dilakukan berdasarkan komando. Kemudian selalu siap. Selalu menunggu arahan, tidak ada inisiatif atau fleksibilitas. Nah, yang kedua ini pendisiplinan fisik. Kalau di militer kan begitu. Jadi melalui upacara, melalui misalnya bangun pagi on time, kemudian ada olahraga dengan metode tertentu dan sebagainya. Kemudian ini yang paling serius. Jadi akademi militer memang habitnya begitu. Itu dia adalah kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal. Kalau tidak kan memang ini bukan tradisi militer gitu. Jadi apa yang dikatakan misalnya Presiden Prabowo itu adalah sebuah fatwa. Secara komunikasi politik tuh dia dianggap sebagai istilahnya figur yang merefleksikan seorang raja atau seorang komandan, bukan semata presiden. Instruksi berarti? Instruksional. Nah, 3 elemen ini itu saya kira secara simbolis muncul di benak publik ketika itu diadakan di Akmil.
Walaupun pernyataan Pak Wamen ya, siapa namanya, Wamendagri Arya Bima. Bima Arya itu selalu sifatnya adalah positif gitu, bahwa ini bagian dari upaya untuk soliditas dan sebagainya. Tapi dengan pemilihan lokasi itu ada soal di situ. Nah, isu lain saya kira yang kemudian juga penting digarisbawahi, konteksnya hari ini pemangkasan anggaran, penghematan dan sebagainya. Ada krisis ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi. Ada kontradiksi yang cukup besar nggak ya, Prof? Ada pesan yang tidak sampai atau cenderung berlawanan di situ. Satu sisi kayak ada upaya mengkoordinasikan pembangunan kira-kira gitu dalam bahasa positif dengan dikumpulkan. Tapi sisi lain ini pemborosan. 13M, Prof. 8 hari. Ya. Bayangkan kalau itu dilakukan lewat Zoom kan selesai. Toh katanya online. Efisien ya, kan gitu. Iya, jauh lebih efisien. Ya itu pasti. Nah, jadi ada selalu problem di sini atau gap antara apa yang dikatakan ditunjukkan dengan simbol-simbol lain yang tadi itu. Lokasi, kemudian motif, kemudian soal diksi, retreat. Soal apa lagi? Banyak lagi, Bro. Ya. Kita bedah gini sekarang, Prof. Saya bacakan sedikit agenda. Ya. Dari pukul 5.30 sampai 20.30. Dimulai dari senam pagi, persiapan makan pagi, apel pagi. Ya. Terus visi misi program prioritas dan program hasil terbaik capat presiden oleh Mensesnek. Ya. Sosialisasi RPJMN oleh Kepala Bappenas. Astacita pertama oleh Menko Polkam. Astacita kedua oleh Panglima TNI, Astacita ketiga oleh Menko Bidang Pertanian. Ya. Semuanya apa bersifat instruksional kan? Birokratik, organik, dan sifatnya adalah basisnya yang disebut dengan penjelasan dan distribusi otoritas ketugasan itu. Sekarang pertanyaannya, Indonesia ini membutuhkan pemimpin daerah yang seperti apa gitu. Jadi ini kalau pakai cara logika mahasiswa hari ini itu ya, semua materi itu mereka bisa dapatkan lewat search engine gitu. Artificial intelligence kan membantu sekali. Tidak perlu harus disampaikan menteri secara langsung. Menteri bisa ngomong lewat podcast itu ya, misalnya datang ke Tribun ini, selesai. Ini kita bicara teknologi ya kan, yang sangat membantu. Tapi kita mari bicara konten, substansi. Sekali lagi, apa yang ingin disampaikan dari seluruh substansi konten itu? Ya, kepala daerah itu harus diberikan berbagai informasi yang sifatnya organik, birokratik, tentang agenda pembangunan dan seterusnya. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan dari kepala daerah hari ini itu karakter seperti apa? Itu kan yang kenapa enggak misalnya ya, ini kan karena saya juga backgroundnya dari NGO gitu ya. Kan bisa materinya itu tentang bagaimana mengelola kemampuan leadership supaya bisa melahirkan program-program yang lebih berbasis kerakyatan. Lalu kemudian misalnya bagaimana mengembangkan gagasan-gagasan atau program-program anti korupsi, program-program yang tidak berisiko pelanggaran HAM dan sebagainya. Memang kata HAM ini agak sensitif memang, karena Presiden Prabowo bagian dari masalah di sini kan, jadi nggak mungkin begini. Lalu dicarilah diksi-diksi yang sebetulnya itu tadi orang bisa dengan mudah memperolehnya dari YouTube, dari website Kemdagri, website, iya kan? Jadi sebetulnya di normatif kan ya? Pasti normatif, ya, informasi kebijakan semata. Balik lagi ke retret itu kan harusnya refleksi, merefleksikan ini semua, belanja masalah, lalu kemudian way forward, bagaimana selanjutnya, yang itu nanti berupa sesi-sesi yang sifatnya justru bottom up. Para kepala daerah itu diminta untuk berbicara di balik posisinya, lalu Pak Prabowo dan Menteri mendengarkan.
asik tuh. Ya, saya nggak baca ya Mas, sejenengan baca mungkin lebih detail 3 hari itu. Tadi saya dengar pagi-pagi aja sudah harus olahraga gitu. Pagi. Kenapa Senam. nggak meditasi gitu pagi-pagi? Atau ditulis lah di situ misalnya sholat subuh gitu kan? Ada sih isomanya ada. Ada isoma ada ya, isomanya. tetap ya. Nah, itu penting ya. Tetapi sekali lagi, siapa yang merancang program ini menggambarkan dia satu birokrat yang sangat militeristik, top down dan sebagainya. Ya dia mungkin menerjemahkan apa yang ada di pikiran Prabowo, saya kira tidak salah, tetapi Prabowo mungkin belum move on atau out of the box dia membayangkan masih sebagai tentara ini, sebagai military leaders dan kepala daerah itu pasukan. Ini kan bahayanya. Ini negara kan bukan negara kerajaan dan negara sangat jelas militer. Mas tercitrakan seperti itu ya, mengkondisikan bahwa kepala daerah ini pasukan itu, seolah-olah seperti itu. Iya, itu kan sesuatu yang tidak terkatakan, tapi interpretasi mengatakan itu kan ya. Iya, nampak dari simbol, lokasi, program aktivitas dan sebagainya. Dan dia selalu menekankan misalnya loyalty. Oh ya. Bukan equality, bukan criticism, bukan kolaborasi. Itu bahasa-bahasa yang tidak muncul selama 3 hari itu pasti. Tapi loyalty, kepatuhan, instruksional ini adalah A harus sampai ke daerah itu A. Tidak boleh A menjadi B atau A menjadi C dan seterusnya. Walaupun diomong loyalty kepada rakyat, Prof. Gitu. Setelah ada. Oh iya, gitu. Tentu itu orang bilang harus ada deklamasinya, ada upaya untuk penggunaan diksi yang lebih eufemistik gitu ya. Iya, betul. Yang kalau pakai dramaturgi Goffman tadi, itu sebenarnya sesuatu yang tidak dikatakan sebetulnya, tidak ingin dikatakan pada faktanya gitu. Jadi kita sungguh prihatin karena ini budaya politik dramaturgi ini kuat sekali di Indonesia. Jadi kalau era sebelum Prabowo itu ada Pinocchio ya, Pinocchio Jawa katanya. Nah, saya kira nggak beda jauh ini, nggak beda jauh. Ada Pinocchio, ada Jawanya. Lalu kalau ngomong efektivitas dan tujuan, Prof, secara komunikasi politik, apa yang ingin dicapai? Jadi kalau saya membaca akhirnya ya, ini kan kita bicara akhirnya beyond dari 3 hari ini sebagai sebuah refreshment kebijakan. Tapi pesan utama yang sepertinya ingin disampaikan adalah soliditas. Dan itu ternyata tidak bisa setelah para kepala daerah PDIP itu balelo istilahnya. Jadi pesan utama yang mau disampaikan tidak tercapai, bahwa Prabowo ingin mengumpulkan seluruh kepala daerah dan semua kepala daerah itu datang, kumpul. Itu kan sebetulnya. Materi whatever lah. Mau olahraga seharian isinya. Tapi dia ingin bilang bahwa ini, saya adalah the strong man, the strong president. Dan celakanya itu nggak bisa. Ini gegara ada isu lain, kasus lain kan. Ketika Hasto ditersangkakan terus dipenjara. Ini political game ya menurut saya gitu. Tidak selalu Hasto atau Megawati juga benar ya. Tapi ini kemudian mereka mencoba menjadi pengganggu dari ambisi Prabowo untuk menjadi strongman. Dan sebagai satu political trick, ini PDIP berhasil, gitu, Bu Mega. Nah, ini lalu balik lagi. Lalu pertanyaan jenengan itu akhirnya kan kita bisa menjawab bahwa ini pada akhirnya tidak efektif untuk sebuah tujuan politik Prabowo. Bahkan ketika banyak orang yang menduga untuk 29, kepentingan 29, 2029. Ya, itu harus ditinjau ulang. Karena Prabowo pasti ingin melihat ada direction tentang loyalty itu. Nah, dia akan belajar banget dari situasi ini bahwa mungkin dia akan menggandeng PDIP itu lebih penting misalnya daripada ya
daripada mempertahankan relasinya dengan Jokowi misalnya. Ini lama-lama ini Jokowi banyak blundernya untuk Prabowo. Oke. Sebetulnya. Jadi ini kalau dalam permainan catur itu ini kartu mati sebetulnya ya. Kelihatannya aja di awal kayak ada cahaya dari Jokowi ini semacam protection Prabowo itu nggak akan terganggu. Tapi dalam banyak respon Jokowi menurut saya ini buat dia ini blunder ya. Tapi saya nggak tahu, kita tidak tahu persis kenapa Prabowo masih seperti di bawah pelindungan Mulyono ini. Ya kan? Di bawah lindungan Ka'bah itu kan novelnya dulu yang terkenal dari Sultan Takdir Ali Sabana. Tapi dalam pernyataan Pusat Studi Agama dan Demokrasi UI, kebetulan saya ketuanya itu, kita kasih judul itu. 100 hari Prabowo itu judulnya adalah masih di bawah lindungan Mulyono. Gitu. Mas Ade, kita refleksikan mundur ke retret kabinet. Ya. Pasca dilantik. Gerbong kabinet segitu besar. Dibawa juga ke Akmil. Ya. Sekarang sudah jalan 100 hari. Ya. Kabinet itu berjalan. Ya. Dan hasilnya saya pikir tidak mencerminkan juga tuh apa yang di materi yang disampaikan di retret Magelang waktu itu juga tidak terimplementasikan. Buktinya sudah dari reshuffle sekarang. Ya, betul. Menterinya Mas Ading nih dari reshuffle nih. Ya, Mendikti ya. Mendikti Ristek. Ya. Belum lama dari itu terjadi masuk ke retret kepala daerah. Bukankah secara komunikasi ini sangat-sangat buruk, Prof? Citra yang disampaikan, wingi aja gagal kok, wingi wae gagal kok saiki. Ya. Bikin lagi gitu. Ya, ini menarik. Jadi ini bisa ada hubungannya, bisa tidak kan gitu. Artinya kalau dengan menteri itu kan dia bawahan langsung. Bawahan langsung. Jadi pertama ada isu tadi loyalitas, dia berhasil itu, semua datang. Kemudian yang kedua soal apakah itu punya efek terhadap kinerja. Itu soal lain kan kemudian. Karena Prabowo ini kan kabinetnya selalu gemuk dan semua ingin diakomodasi. Jadi ini kalau dibuat analogi lain, ini kan sebenarnya adalah panti sosial. Panti. Jadi bukan sebuah orkestra yang orang itu semua mau bekerja. Harmoni dengan tugas masing-masing gitu kan? Enggak. Ya. Tapi mereka itu ingin mendapat bagian saja. Ini kayak ibaratnya tiba-tiba ada durian runtuh atau ada emas ditemukan di pinggir laut, lalu semua pengen merubung, mengambil bagian. Nah, dia nggak ada sense of crisis keluar ke masyarakat sebenarnya. Itu yang sebenarnya gagal dibangun, harusnya bisa dilakukan melalui retreat. Kalau mengikuti retreat yang benar tadi, yang kita bayangkan punya irisan dengan tradisi keagamaan, tradisi budaya, di mana ada pencerahan yang muncul. Saya kira hasil dari retreat pertama kemarin itu adalah semua happy, ya, semua happy, tetapi dalam kerangka mereka semua sudah dapat bagian dari kekuasaan itu. Lalu yang terjadi kemudian bingung apa yang harus dilakukan pada masa kerjanya. Lalu tiba-tiba ada staf khusus yang menghina penjual es gitu kan, ada kan itu. Jadi yang tidak sama sekali substantif perilakunya itu. Lalu ada yang boy raidernya itu galak dengan warga biasa. Dan ini akan muncul. Menteri yang di-reshuffle itu kan karena antara lain konflik dengan karyawannya gitu. Muncul rekaman suara. Iya, ini nggak ada, sepertinya nggak ada efek dari retret. Nah, hal yang sama sepertinya mau dicoba dengan kepala daerah ini kan. Bukan lebih kompleks, Mas? Jauh lebih besar anunya kan, ekosistemnya. Sekali lagi. Bukan pembantunya juga. Ya. Iya kan? Ya. Jadi pasti nuansanya berbeda. Maksudnya gini, para kepala daerah ini pasti tidak sedang berpikir ingin mengambil bagian dari kemenangan Prabowo karena mereka punya partai masing-masing. Tapi ya mereka ini kan istilahnya
ada dalam ilmu politik itu rent seeker atau gerombolan orang yang sebetulnya berada pada bukan basis ideologis dalam mengembangkan kinerjanya nanti, tapi basis pragmatisme. Jadi mencari celah-celah untuk nanti berkolaborasi, untuk menambah pundi-pundi, dan ini adalah kelompok kepentingan lah gitu. Yang mereka itu mungkin ada soliditas pada sekelompok ini karena sesama partai, tapi di sisi lain mereka juga mencari grup baru yang punya kesamaan kepentingan jangka pendek. Jadi riset-riset tentang politician di Asia Tenggara oleh Indonesianis misalnya dari Eropa, Australia, itu selalu menggambarkan tentang oligarki lokal itu. Raja-raja kecil? Raja-raja kecil. Ini mereka di Magelang saya kira ke sana aktivitasnya. Yang di belakang layarnya. Ya. Jadi memang lebih kompleks ekosistemnya. Nah, kalau perlu mereka itu mungkin akan lebih lama setelah dari Magelang lanjut misalnya. Ketemu lagi di banyak layar. Jadi sekali lagi apa yang tampak di depan di dunia politik kita yang penuh dramaturgi ini itu tidak bisa kita anggap sebagai realitas politik. Karena harus kita elaborasi lagi apa yang terjadi di belakang. Dan itu jauh lebih mengerikan ya untuk negara kita ini sebetulnya. Terakhir Prof, apa yang akan didapat oleh warga ketika kepala daerah itu balik ke wilayahnya masing-masing setelah retreat rampung? Jika yang terjadi sesimbolik ini gitu. Ya. Ya, ini pertanyaan mestinya dikembalikan ke para kepala daerah itu ya. Apakah mereka berangkat kemarin itu dengan motivasi untuk memperoleh refreshment, pengetahuan, dan juga koordinasi pembangunan antar daerah yang terdekat ataupun Jakarta, yang kemudian nanti mereka bisa kumpulkan aparatus di daerahnya untuk ini ditransfer lebih lanjut. Ataukah tadi mereka adalah sekelompok orang atau semacam gerombolan ini politisi, rent seekers, yang memang saling mencari peluang-peluang untuk memangsa gitu ya, saling membangun kolaborasi untuk kepentingan jangka pendek. Kalau yang terjadi yang pertama, maka tentu ini ada good direction gitu ya. Jadi karena pada akhirnya kan loyalty dari kepala daerah tentu pertama kepada warganya, masyarakat, yang kedua tentu kepada presiden sebagai pimpinan tertinggi negara ini. Tapi kalau yang terjadi yang kedua, saya kira kemudian mereka quote and quote ya akan belajar banyak hal bagaimana menjaga reputasi dirinya, mengelola oligarki lingkaran elit politiknya, kemudian mengeruk keuntungan dari masyarakat untuk kepentingan dia sendiri, sementara masyarakat itu akan terus mengalami pemiskinan, mengalami marginalisasi. Yang ini juga kalau kita bicara kemudian komunikasi politiknya ya, artinya masyarakat tuh akan terus nanti menghadapi periode-periode disinformasi, periode-periode di mana ketika politisi yang tadinya bahasa anak muda itu culun gitu ya, bahasa anak muda itu belum cukup melek gitu politik, tapi karena ikut di Magelang 3 hari, mereka jadi over dewasa. 8 hari Bro, 8 hari di sana. Oh iya, jadi over dewasa, jadi mengalami pematangan terlalu dini. Jadi kita nggak tahu, tapi bisa dibayangkan 5 tahun ke depan, beberapa di antara mereka mungkin akan segera menjadi pasien KPK. Iya kan? Oh iya. Jadi yang terjadi bukan belajar tentang public politics itu ya, politik kepublikan, public interest politik di Magelang, itu tidak. Tapi yang terjadi adalah politicking atau private interest politik. Bagaimana
saya bisa bupati baru di kabupaten mana gitu. Kadang diglorifikasi kan, di bupati paling muda dan sebagainya. Nanti itu paling awal masuk KPK. Bisa jadi. Gara-gara 3 hari di Magelang gitu. Kan mengerikan tuh hasilnya kalau yang terjadi itu. Artinya gagal gitu. Iya. Baik rate-nya maupun gagal dalam kinerjanya kemudian. Dan paling gampang begini Mas. Ini kan harus dilihat ya, misalnya setahun, nggak usah setahun, 6 bulan setelah retret ini. Apa sesungguhnya yang mereka kerjakan nanti? Kan gitu. Kalau kita bicara bahwa negara ini satu komando, yes, jadi artinya berbagai pembangunan planningnya itu disampaikan di Magelang, harusnya nanti implementatif itu. Tapi dalam ekosistem politik kita, layernya kan banyak. Layer pertama presiden. Yang kedua adalah partai politik. Yang ketiga adalah kelompok oligarki kecil yang terbangun di daerah masing-masing itu. Yang keempat adalah dirinya sendiri, politisi itu sendiri. Magelang faktornya hanya 1 dari 4 faktor yang lain. One statement artinya adalah mungkin juga terlalu berlebihan kita berharap banyak pada retret ini. Ini mau acara joget-joget ini cukup ini. Istirahat 3 hari di Magelang. Ya, gitu aja. Lama-lama kan gitu. Dan menghabiskan anggaran lain. Walaupun konon katanya lebih murah daripada di Lemhanas 3 minggu atau 3 bulan gitu. Iya, Lemhanas biasanya panjang kan. Ada kunjungan ke luar negeri macam-macam. Ini masih ya dalam negeri. Iya. Oke Mas Ading, ya kita berharap bahwa apa yang terjadi di sana akan membuahkan output yang bagus. Iya. Semoga itu akan membawa dampak kepada kita langsung. Karena mereka akan kembali ke kita masing-masing. Betul. Kita akan menjadi pemimpin di wilayah kita masing-masing. Tapi kalau Mas Ading tadi bilang terakhir yang bisa saya quote adalah, ya jangan terlalu berharap. Iya. Barangkali kita terlalu over expectations terhadap ini semua. Karena begini, ini penting. Saya sering sekali mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya Pak Prabowo itu seperti orang yang berlari cepat. Lalu beliau itu 2 kali lari pertama itu kan gagal. Jokowi yang menang. Nah, 2009 sama Megawati. Iya, Megawati. Cawapres. Ya. Jadi kemudian 2-3 kali berlari itu cukup capek kan sebetulnya. Lalu dia dihadapkan pada kondisi harus ikut berlari lagi untuk ke-4 kali. Dan ternyata sampai finish. Juara 1. Biasanya karena udah 4 kali terus tiba-tiba sampai finish, itu kecapean. Jadi istirahat baik. Jadi bisa bensin gitu. Jadi 5 tahun ini mungkin dia sebetulnya hanya relax saja. Siap Mas Ading. Betul. Oke, makasih Mas Ading. Sama-sama. Buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga menjadi refleksi buat semuanya dan berdampak baik juga. Sukses selalu buat Mas Ading. Salam buat teman-teman di komunikasi UII semuanya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, kita ngobrol lagi. Ya. Begitu, salam teman-teman. Merdeka dan sehat. Wah, salam merdeka dan sehat, itu yang penting. Obrolan kita bersama Mas Ading dari Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bertemu lagi di Minyak Redaksi selanjutnya, bareng saya Hendy Kurniawan. Wassalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.